Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Nurutami dari Manajemen 2019. Kali ini saya akan menjawab UTS Perilaku Konsumen. Pada saat ini saya mengambil produk yaitu Samsung. Yang pertama, jelaskan secara umum dan khusus bagaimana hubungan antara perilaku konsumen dan konsep marketing. Perilaku konsumen dan konsep marketing. Suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi pertukaran dalam mencapai tujuan berorganisasi, strategi pemasaran diarahkan untuk meningkatkan frekuensi perilaku konsumen seperti peningkatan kunjungan dan pembelian. Peningkatan ini dapat dicapai dengan mengembangnya dan menyajikannya bauran pemasaran yang diarahkan pada target pasaran yang dipilih. Hubungan antara perilaku konsumen dan konsep marketing adalah semua organisasi, baik berorganisasi profit maupun non-profit, harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan konsumen bila ingin tetap dapat beroperasi dan sukses. Kemampuan organisasi dalam menentukan siapa yang menjadi konsumen dari produk atau jasa yang dihasilkan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari organisasi. Berikutnya, barulah organisasi dapat memfokuskan diri untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, cara-cara memenuhi kebutuhan itu, dan akhirnya mengusahakan konsumen untuk tetap mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Di samping itu, organisasi harus memiliki kemampuan pula untuk menyampaikan informasi kepada konsumen bahwa mereka telah menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Di sini fungsi pemasaran yaitu marketing menonjol. Ia menjadi hubungan atau penghubung antara organisasi dan konsumen. Lebih jauh lagi, fungsi ini dapat diperdayakan untuk mendukung suatu gagasan dan dapat mendidik para konsumen. Oleh karena itu, organisasi harus mengetahui apa yang menjadi perilaku konsumen agar konsumen memilih produk yang kita jual. Ketika konsumen telah mengambil keputusan, kemudian mengevaluasi pembelian masa lalu, digambarkan oleh umpan balik kepada konsumen individu. Selama evaluasi, konsumen akan belajar dari pengalaman dan pola pengumpulan informasi mungkin berubah. Evaluasi merek dan evaluasi pemilihan merek. Pengalaman konsumsi secara langsung akan berpengaruh apakah konsumen akan menjadi membeli merek yang sama lagi atau tidak. Panah umpan balik mengarah kembali kepada organisasi pemasaran. Pemasaran akan mengikuti responsi konsumen dalam bentuk saham pasar dan data penjualan. Tetapi informasi ini tidak menceritakan kepada pemasaran tentang mengapa konsumen membeli informasi tentang kekuatan dan kelemahan merek pemasaran yang relatif terhadap persaingan. Karena itu penelitian pemasaran diperlukan terhadap merek yang berkecenderungan pembeli di masa yang akan datang. Informasi ini mengarahkan kepada manajemen untuk merumuskan kembali strategi pemasaran ke arah pemenuhan kebutuhan konsumen yang lebih baik. Selanjutnya, ini secara khusus dari Samsung. Nah, kita lihat sejarah dari Samsung, yaitu Samsung merupakan brand luar negeri asal Korea Selatan yang berdiri sejak 1938 oleh Lee Byung-chul yang saat ini dipimpin oleh J.Y. Lee. Disebabkan pemimpin sebelumnya, yaitu anak dari Lee Byung-chul, meninggal 2021 awal kemarin. Samsung merupakan perusahaan yang perdagangan yang menjual berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Samsung. Dan tidak hanya elektronik, Samsung menjual juga elektronik rumah tangga seperti AC, kulkas, TV, dan masih banyak lainnya. Dan Samsung juga mempunyai asuransi tersendiri di Korea Selatan, dan masih banyak sekali perusahaan yang mereka bangun, dan tidak hanya perusahaan elektronik saja yang mereka buat, tetapi masih banyak lagi perusahaan yang mereka buat di Korea Selatan, sehingga mereka menjadi terkenal karena
kebagusan dan keunggulan mereka. Selanjutnya, based on theoretical and perceptionist and what is the real relationship between the customer behavior, analysis the consumer personality of the brand you have choose. It was usually described by characters, self-confident, dominance, sociality, anatomy, defiant, adaptive, and aggressive. Personality can be used to analyze customer behavior for the choice of the particular producer of the brand. Perception can have many means, but in marketing, it usually described as the process by which customer identity, organize, and interpret information to create meaning. All these concepts are important to explain the customer buying process and also help with market efforts. Also, perfection is largely a cognitive and physiology process. The customer collects information about a product and interprets the information to create a meaningful image about a particular product. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada iklan dari Samsung. Nah, dari iklan tersebut disebut bahwa Samsung telah mengeluarkan smartphone terbarunya yaitu Galaxy A52 dan A72 yang dengan menjelaskan semua fitur yang terdapat dalam handphone terbarunya tersebut, mulai dari kamera, RAM, prosesor, lalu baterai, serta layar, dan ada fitur terbaru yaitu water resistant atau tahan air, dan smartphone ini menjadi banyak
yang diimpikan oleh banyak orang, yaitu dengan banyaknya fasilitas tersebut, itu kebanyakan nggak ada di handphone, di dalam satu handphone. Tetapi Samsung mengeluarkan inovasi baru, yaitu dengan mengeluarkan satu handphone yang mencakup semua kebutuhan para konsumen. Nah, yang B, jelaskan segmentation, targeting, and positioning. Nah, segmentation dari Samsung, yaitu Samsung menciptakan berbagai macam produk yang mereka tawarkan, mulai dari gadget, elektronik rumah tangga, asuransi, dan masih banyak lainnya, yang bisa membantu para konsumen untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, dan produk tersebut diciptakan memiliki ciri khas khusus dan memiliki fitur-fitur tersendiri yang tidak dimiliki oleh merek-merek lain. Selanjutnya, targeting. Targeting dilihat dari iklan di atas, Samsung mentargetkan dan memperuntukkan handphone tersebut untuk para kaula muda, seperti anak-anak kuliah, anak-anak SMA, sekolah, dan mungkin orang-orang kerja yang masih di generasi milenial ini. Dikarenakan kita ini pada zaman ini semuanya serba elektronik, semuanya serba digital, dan semuanya memiliki teknologi yang canggih. Oleh karena itu, Samsung mengeluarkan handphone ini untuk mensupport keberlangsungannya kehidupan kita. Seperti pada saat pandemi ini semua semua membutuhkan elektronik, seperti dari sekolah, kuliah, kerja, semua di WFH. Oleh karena itu, Samsung juga mengeluarkan baterai yang cukup hemat dan layar yang bagus dan prosesor yang sangat cepat untuk semua aktivitas yang berada di dalam handphone tersebut. Nah, ada satu fitur Samsung yang sebenarnya udah dari lama, cuman setiap handphone Samsung pasti tahan sama air, dikarenakan pada jenis Samsung Galaxy A52 dan A72, kita lihat tadi dari iklan tersebut semuanya berinteraksi dengan kaula muda. Karena kaula muda itu seperti kita lebih berinteraksi dengan dunia maya seperti Instagram, Twitter, ataupun YouTube. Jadi Samsung mengeluarkan produk ini dan mentargetkan untuk para kaula muda. Tetapi Samsung tidak mempunyai batas pemakaian. Maksudnya Samsung membolehkan semua orang memakai dan tidak ada batasan umur, usia, ataupun gender untuk memakai dan membeli produk Samsung Galaxy A52 ini. Selanjutnya ada positioning. Nah, Samsung adalah perusahaan yang paling berpengaruh serta populer. Setiap perusahaan di industri elektronik pasti terus memperkenalkan fitur baru dan unggul. Samsung dengan kecanggihannya serta keunikannya memiliki ciri khas tersendiri. Perusahaan ini sudah menguasai sebagian besar industri elektronik dengan memperkenalkan teknologi baru yang membantu, fitur yang baru, opsi baru, dan inovasi yang baru untuk membantu Samsung mengikuti perkembangan zaman dan mempertahankan posisi terdepannya di antara perusahaan kuat lainnya di industri ini. Selanjutnya, apa yang diharapkan para pemegang merek tentang perilaku dari audiens atau konsumen setelah melihat iklan tersebut? Mohon maaf. Dari iklan Samsung yang tadi kita tayangkan, Samsung mempunyai harapan agar Samsung bisa terus berkontribusi dan menyelenggarakan fitur serta memberikan inovasi baru untuk kedepannya sehingga Samsung memberikan dampak yang lebih luas bagi para konsumen dan masyarakat. Samsung juga di setiap produknya dikeluarkan menciptakan ciri khas khusus atau ciri khas tersendiri sehingga mempunyai keistimewaan di hati para konsumen dibanding produk lainnya. Samsung Galaxy A52 dan A72 adalah smartphone terbaru yang dikeluarkan oleh Samsung dengan memiliki fitur yang dibutuhkan oleh para konsumen di era ini.
Dan Samsung pada seri ini mengharapkan semua aktivitas berbau dengan teknologi bisa digunakan dan menggunakan Galaxy A52 dan A72 ini. Dan sesuai mini survei yang saya lakukan terhadap 5-7 orang tentang melihat iklan tersebut, mereka memberikan sikap dan dapat disimpulkan bahwa Samsung ini memiliki kecanggihan serta dapat menarik para calon pembeli untuk membeli handphone tersebut dikarenakan adanya warna yang beragam, memiliki fitur yang bagus, dan inovasi yang baru, dan mencakup semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Mereka setelah melihat iklan tersebut mempunyai rasa ingin membeli produk tersebut dikarenakan mereka pikir semua kebutuhan mereka menjadi satu di dalam smartphone Galaxy A52 atau A72 tersebut. Selanjutnya, dalam mempelajari consumer learning, kita mengenali adanya teori behavioral learning and cognitive learning. Bentuk implikasi ke dunia marketing dari behavioral learning adalah classical conditioning dan instrumental conditioning. Nah, di sini classical conditioning yaitu adalah proses belajar yang terjadi karena respon konsumen terhadap suatu stimulus atau lingkungan konsumen atau proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus yang kedua akan mendapatkan hasil, yaitu hasilnya stimulus yang pertama pun dapat memunculkan respon. Nah, selanjutnya ada instrumental conditioning. Instrumental conditioning adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan atau reward yang positif atau negatif karena mengkonsumsi suatu produk dari sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana konsep teori cognitive learning diterapkan konsumen pada proses pembelian e-commerce. Nah, teori cognitive learning ini bagaimana konsep teori cognitive learning diterapkan konsumen pada proses pembelian melalui e-commerce? Teori belajar kognitif menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental para konsumen untuk membeli dan melengkapi kebutuhan mereka. Beberapa peneliti telah memberikan kontribusi yang signifikasi terhadap teori ini berpengaruh model kognitif terhadap kepercayaan dalam e-commerce dan niat menggunakan e-commerce. Selanjutnya ada in terms of customer behavior theory, what is attitude? Use attitude toward the end model to explain if the advertised for above their positive attitude. Attitude which will then influence buyer behavior. A belief is a descriptive thought that a person have about something. An attitude describes organization of motivation, emotional feelings, perception, and cognitive process to aspect. Attitude lead people to believe relative consistently toward the same objects. Attitude toward the ad is defined as a predisposition to respond in favorable of unfavorable manner to particularly advertising stimulus during particular exposed occasion. After Mitchell and Osland
1981 and Sims 191, yeah, 81 introduced the process of the ad construction research on the consular relationship among ad and authors measure of adversing effective fair become a mainly study stream. In the casual relationship, it usually act the moderator and influence on brand attitude atau AB, and attention to process the brand purchase intention atau PI, based on conceptual and effective research on ad. For alternative model of attitude toward the ad, postulate, and it can be consulted from the advertisement that I showed. The Samsung Galaxy A52 and A72 have a positive impact on the consumer that everyone can use their product without any restriction. Selanjutnya ada which basic motivation function are expressing related on this ad. From the advertising that I use, it can be called the basic customer motivation based function used by Samsung in function or self-evident, and the function of knowledge this is because the more advanced an era and greater the sense of one prestige, and also where at this time all use advanced technology, so the human needs things that help each for their activity and mainly their self-image. Next, how does the product impacts customer attitude toward in products in this ad? The impact of a Samsung Galaxy A52 and A72 advertisement, consumers are become more and more confident to buy the smartphone because the all advanced and needed features are all in one smartphone, and also creatively package the advertisement. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.